Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati adik Bambang dan dari YLKI dan tentu dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Seminar dengan judul Membedah Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan JKN untuk tentunya peningkatan kemampuan penyusunan kontrak penyediaan bahan kesehatan di era JKN, gitu ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan bahwa Indonesia sejak 4 bulan yang lalu telah menerapkan sebuah reformasi sebetulnya secara mendasar dan sistematik dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kalau kita lihat apa kira-kira kewajiban, hak, dan tanggung jawab bagi para pemangku kepentingan, tentu banyak sekali. Nah, hal yang tidak terlalu berbeda sebetulnya terjadi di Amerika, di mana Obama dengan Obama Healthcare-nya berkeinginan melakukan reformasi plan kesehatan, tetapi tampaknya tidak berjalan secara lancar, bahwa Kongres sampai memboikot sehingga Amerika berhenti, pemerintahannya itu sempat berhenti 7-8 hari. Sementara di Indonesia meskipun dikritik habis-habisan tetapi tidak ada pemerintah berhenti persis seperti makan, jadi makan terus minum terus. Ini saya kira perlu patut kita syukuri meskipun kritik banyak, yaitu lebih banyak pada bagaimana proses implementasi di lapangan. Sedangkan desain makronya dan arahnya itu saya kira sudah on the right track, tidak perlu dipersoalkan. Tapi bagaimana implementasi yang menyangkut tadi masalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari masing-masing pemangku kepentingan. Baru mungkin di dalam tahun 2014 ini, dimanapun saya ketemu rekan-rekan di rumah sakit, kolega dokter, itu yang ditanyakan, Pak, tarifnya berapa, sudah dinaikkan belum? Ini kurang, begitu ya. Dulu-dulu biasanya saya kalau ketemu kolega dokter itu yang didiskusikan bagaimana Pak kualitas layanan, bagaimana etika profesionalisme, bagaimana layanan pasien akan kita berikan, semuanya yang terbaik, yang utama dan pertama itu pasien. Cuman baru kira-kira 1-3 bulan ini itu yang selalu pertanyaannya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu tentu kita memang harus bisa menempatkan dan meletakkan semuanya ini pada rel dan jalur yang benar. Karena kalau tidak, saya khawatir banyak hal yang sebetulnya tidak perlu kita perdebatkan menjadi perdebatan yang serius, gara-gara cuma satu aja, uangnya kurang atau belum dibayar, atau sudah dibayar belum diterima, begitu. Nggak tahu sudah dibayar kok belum diterima kemana. Itu yang terjadi. Jadi isunya lebih, menurut saya, kalau saya itu sebetulnya kalau cuma isu-isu kayak gitu sih nggak begitu sulit. Tinggal kalau kurang ya dinaikkan gitu saja kan, iya kan? Iya kan? Gimana kurang kan dinaikkan aja sehingga tidak masalah. Cuman masalahnya untuk menaikkan ada apa enggak, disetujui apa enggak itu. Nah, itu kan berarti memerlukan sebuah pendekatan dan advokasi yang lain gitu. Tapi yang jelas menurut saya sebetulnya kalau kita bicara reformasi plan kesehatan, tidak hanya sekedar tarif sesuai dengan nilai keekonomian apa tidak gitu ya, sudah dibayar apa tidak gitu, dan lain sebagainya. Sebetulnya yang pertama ingin saya sampaikan, karena ini keterkaitannya dengan kewajiban, dengan hak, dengan tanggung jawab. Pertama bahwa ini bagi teman-teman yang di rumah sakit, kewajiban rumah sakit dan rumah sakit itu diselenggarakan, nanti bisa dibuka di Undang-Undang Rumah Sakit, terutama di pasal 2.
rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila berdasarkan nilai profesionalitas, etika, tidak mendiskriminasi, kemudian menyelenggarakan dengan keamanan, keselamatan, nilai kemanusiaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah selain ada perlindungan juga di situ, perlindungan dan fungsi sosial. Jadi fungsi sosial ini yang terakhir ini sering teman-teman di rumah sakit agak lupa gitu. Ini yang perlu kita bangun kembali. Fungsi sosial itu artinya bukan sosial, tapi bagaimana betul-betul rumah sakit bisa mencapai visi misinya. Nah, tentu kita sangat memahami di dalam operasionalisasi rumah sakit tidak boleh defisit. Tapi karena ini juga ada fungsi sosial diselenggarakan di dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 44 ya tentang rumah sakit tahun 2009. Sehingga itu harus kita terapkan bersama. Banyak terutama mohon maaf rumah sakit swasta ya, meskipun tidak harus swasta, yang pemerintah pun juga beberapa mengeluh ya, mengenai tadi terutama kelas 3. Padahal saya kira undang-undang rumah sakit ya, dan juga peraturan yang lain bahwa rumah sakit harus ada kelas 3 ya, dan sediakan orang tidak mampu itu saya kira belum dicabut sampai sekarang. Nah, kalau dulu ya, sebelum adanya JKN, ini kita bicara kewajiban rumah sakit dan hak ya, dari pasien. Sebelum ada JKN, maka kelas 3 ini ya, yang tanggung jawab memberikan biayanya adalah rumah sakit. Dulunya rumah sakit. Nah, bagaimana rumah sakit? Nah, ada rumah sakit dulu ada prosubsidi dari VIP kelas 1 lalu untuk kelas 3. Maka biasanya memang unit cost dari kelas 3 itu ya, di bawahnya rata-rata di bawahnya kelas 2 ya, di bawah break even point. Waktu itu sekali lagi yang tanggung jawab adalah rumah sakit. Nah, sejak tahun 2005 ya, dan pada waktu itu sebelum tahun 2005 kalau di Jogja ini banyak LSM ya, yang nulis buku juga ya, bahwa orang miskin dilarang sakit gitu. Nah, sebetulnya Indonesia sejak tahun 2005 ya, pada waktu menterinya Ibu Siti Fadila itu sudah berubah. Yang sebelumnya orang miskin dilarang sakit menjadi orang miskin kalau sakit dilarang bayar. Nah, siapa yang nanggung? Sebetulnya lalu ditanggung oleh pemerintah melalui Jamkesmas. Jadi itu sudah ada shifting yang luar biasa. Hanya setelah JKN itu sebetulnya tidak begitu menurut saya berbeda secara bermakna. Pengelolaannya, manajemennya, penyelenggaraannya yang berbeda ya. Tapi esensinya ya, kalau dari sisi kacamata pasien ya, hak pasien, masyarakat menurut saya tidak ada yang berbeda, terutama untuk yang miskin tadi, yang hampir miskin, entah sadikin atau setengah miskin, apapun, pokoknya ada kin ya. Itu saya kira tidak ada perbedaan yang bermakna. Bagi mereka yang penting adalah kalau mereka butuh akses, kemudian bisa akses. Ini, ya itu haknya. Ya, asal sudah memiliki kartu. Ya. Memang kemudian karena perubahan ini ada beberapa masalah-masalah ya, seperti di Jakarta ya, ada JKS, KJS. Ya. Setelah ada dijadikan satu, ya, kadang-kadang rumah sakit karena kartunya masih kartu KJS. Nah, ini sudah nggak ada karena sudah menjadi satu kesatuan dengan BPJS, dengan SCSN, dengan JKN. Nah, itu hal-hal semacam itu, termasuk peserta dari jam sostek. Padahal di dalam kesempatan dan beberapa kali implementasi ini bahwa layanan itu tidak boleh berkurang daripada sebelumnya. Nah, ini yang kemudian proses integrasi ini yang sedikit masih mengalami kendala-kendala. Ya. Meskipun dulu saya juga sudah saya sampaikan, ini jangan kemudian langsung bim salah bim. Ya.
seperti itu. Kalau BEM salah BEM, tapi itu bukan dari sisi pasien, tapi BEM salah BEM dari sisi manajemen. Sistem informasinya menjadi satu kesatuan yang dulu banyak, skemanya dulu kartunya banyak jadi satu, semua jadi satu ya. Nah kemudian kalau komplain juga jadi satu. Sebetulnya lebih enak karena komplainnya arahnya sudah jelas ya, kepada siapa. Hanya karena sudah besar ya, dan kemudian setelah dijadikan satu ini, Indonesia menjadi memiliki skema jaminan yang terintegrasi yang terbesar di dunia. Ini luar biasa. Jadi oleh karena itu meskipun banyak komplain ya, tapi rupa-rupanya ini juga terbesar ya, dan juga barangkali implementasinya tercepat ya. Kalau kita bandingkan dengan Thailand sebagai contoh, Thailand sampai sekarang pun masih paling tidak itu 3 skim ya, seperti Indonesia zaman dulu ya. Jadi Indonesia zaman dulu ada jam sostek, itu kalau di Thailand disebut Social Security Scheme, ada pegawai negeri ya. Kalau ya PT Askesnya dulu di Thailand itu disebut dengan Civil Scheme Benefit Scheme, jadi punya pegawai negeri. Lalu di luar itu ya, itu kalau kita dulu jam kesmas ya, kalau di Thailand itu namanya vertical policy. Mereka belum bisa untuk mengintegrasikan Indonesia lalu diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Nah persoalannya adalah tadi menurut saya lebih banyak pada, karena ini masalah manajemen, jadi spend controlnya bagaimana, lalu implementasinya yang kecil-kecil tadi, termasuk di puskesmas. Sebetulnya pembayaran sudah tidak ada masalah, sudah dibayar. Bahkan bulan Februari saja sudah sekitar 2,1 triliun dibayar oleh BPJS ke seluruh Indonesia. Jadi puskesmas yang ada menurut saya harusnya terkejut ya, karena uangnya jadi banyak sekali. Apalagi katakanlah daerah-daerah padat ya, seperti Jakarta, Bogor. Di Bogor itu ada satu puskesmas melayani 50.000 orang. Ya katakanlah kita tidak bicara 50.000, bicara 20.000 orang. 20.000 itu berarti 20.000 kali 6, 12 kali setahun 12 berarti 1,44. Puskesmas biasanya tidak pernah menyelenggarakan mengelola uang lebih dari katakanlah setengah miliar. Ini kalau 20.000 itu berarti setahun dia 1,4 miliar, 1,44 miliar harus dikelola. Tidak hanya itu, masih ada uang BOP, bantuan operasional kesehatan, masih ada anggaran daerah, beli obat dan lain sebagainya. Jadi puskesmas bisa terkejut. Kalau dulu kesulitan karena nggak ada uang, sekarang kesulitan kebanyakan uang. Yang lebih banyak ya uangnya itu dia cuma tahu lihatnya karena lewat, tapi nggak bisa pakai. Kenapa? Ya karena dulu belum ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang mengatur tentang penggunaan uang kapitasi. Ini yang rekan-rekan di layanan primer kemudian bingung. Nah waktu 6 bulan sebelumnya saya sudah teriak-teriak di Kementerian Kesehatan harus dibikin namanya, karena kita sudah mengumpulin teman-teman kepala-kepala dinas termasuk di Jawa Tengah, harusnya dibikin itu. Dan kemudian saya sampaikan nggak ada yang setuju di Kementerian Kesehatan karena itu dianggap urusannya daerah. Jadi tapi setelah daerah tahu duitnya lewat besar-besar ya, tapi cuma bisa lihat ya, dan sudah dibayar sama BPJS, cuma nggak bisa dinikmati aja gitu. Nah ini masalahnya. Nah akhirnya setelah proses lama ya 3 bulan lebih, nah akhirnya disetujui juga dibikin petunjuknya ya. Petunjuk dibikin. Yang menjadi masalah adalah petunjuknya itu terlalu rigid, terlalu rinci. Saya sampaikan loh, ngapain nggak usah terlalu rinci.
Tapi orang-orang bersemangat ya, untuk bikin terlalu rinci, ya, udah jadi, ya, bingung lagi. Jadi nggak ada petunjuk, bingung. Setelah ada petunjuk, bingung lagi, kok terlalu banyak petunjuknya gitu. Sehingga diatur sampai yang di puskesmas ini penggunaan uang kapitasi satu ya, yang diatur itu bahwa 60% dari hasil kapitasi itu bisa dipakai untuk jasa kesehatan. Itu satu. Kedua, di situ diatur sampai pada bagaimana mengaturnya. Jadi dokter dapat berapa, ya, itu ada poinnya. Perawat dokter dapat berapa, ya, tenaga pakarya dapat berapa, ya, semuanya sudah ada pedomannya. Waktu saya awal saya lihat farmasi nggak ada Pak situ. Nggak dihitung, nggak tahu nih teman-teman farmasi nggak sampai dihitung. Saya bilang itu farmasi harus dihitung gitu. Bukan apa-apa nih, tidak ada hubungannya meskipun istri saya kebetulan farmasi ya. Tapi saya nggak kerja di puskesmas, jadi nggak ada hubungannya. Tapi bagaimanapun harus dihitung. Masa yang lain dihitung ini nggak ada hitungannya. Langsung setelah 150 poin ya, untuk dokter ya, itu perawat kalau tidak salah 100 atau 90, saya agak lupa angkanya, tapi habis itu nggak ada gitu. Saya pikir itu harus ada. Memang saya kasih tanda tanya banyak itu, ini mana orang bagi duit nggak berdasar kinerja, nah berdasar tadi sekolahnya apa, lalu masuk nggak, di situ ada berapa poin masuk, yang masuk. Jadi ya orang kadang-kadang masuk cuma di situ main gaple ya. Nah, itu kan harusnya berbeda dengan orang yang dia masuk sebentar tapi bekerja betulan. Yang bagus itu masuk betulan, kerja betulan. Nah ini kemudian menimbulkan pertanyaan sekarang setelah ada guideline ini, yang saya juga waktu itu saya sebetulnya kurang setuju juga kok harus rinci. Yang penting itu sebetulnya pemerintah daerah itu berkeinginan ada landasan hukumnya. Kalau bagi 60% dari kapitasi ya, dari contoh di Bogor tadi dengan 20.000 orang dapat 1,44, 60%-nya berarti kurang lebih sekitar katakanlah 900 juta, ya, hampir 1 miliar. Itu kalau dia pakai uangnya ada dasar hukumnya. Tapi makainya bagaimana menurut saya udah diserahkan saja kepada daerah, nggak usah diatur-atur lagi gimana cara baginya. Karena saya yakin orang-orang daerah pada waktu sekolah di SD, waktu tambah-tambahan masuk, waktu bagi-bagi juga masuk ya, cara bagi itu. Sehingga nggak perlu kita tidak percaya bagaimana mereka nggak bisa bagi ya. Pasti bisa bagi, paling kalau nggak rata, nggak adil, rame begitu aja palingnya. Nah ini saya kira yang perlu kita ketahui bersama. Jadi saya ulangi lagi bahwa secara desain makro ya Indonesia sudah on the right track dan saya kira sudah benar. Tapi memang di dalam implementasinya itu masih banyak hal kecil-kecil sebetulnya ya. Yang umumnya keterkaitannya itu dengan penghitungan baik unit cost, pengelompokannya ya, atau besarannya ya, atau keadilannya. Yang kedua ya, kaitannya yang ketiga berarti. Yang ketiga kaitannya jadi sering tidak bisa membedakan antara pembayaran sama pembagian atau distribusi. Jadi setelah dibayar ya tentu kemudian uang ini digunakan. Digunakan itu ada yang untuk rumah sakit, ada institusi ya, untuk alat, ya, ada yang untuk jasa. Nah yang untuk jasa ini yang sering kemudian menimbulkan masalah lagi. Karena ya di rumah sakit harusnya sudah menganut sistem remunerasi, tapi rupa-rupanya belum semuanya siap. Nah lalu kemudian yang swasta, ya, bagaimana swasta? Kalau yang tadi yang kapitasi loh Pak, swasta kok harus diatur seperti itu juga gitu. Meskipun debatnya panjang. Ada yang nyampaikan Pak kalau nggak diatur semuanya diambil oleh pemilik. Dokternya nggak kebagian Pak. Ya, jadi dokternya hanya sebagai buruh, tenaga kesehatan hanya sebagai buruh. Ya. Pemiliknya yang dapat banyak sekali. Jadi silakan swasta kalau ingin mesti tidak wajib mengacu pada aturan itu, ya, yang penting 60% tadi.
Nah, seperti itu. Ini saya kira hal-hal yang perlu saya sampaikan, ya, bahwa sekali lagi on the right track sudah benar desain makronya. Lalu hal-hal yang kecil-kecil ini mari kita perbaiki, kita diskusikan, termasuk pada seminar pagi hari ini, agar kita bisa memberikan satu bentuk solusi. Kementerian Kesehatan tentu sebagai regulator selalu terbuka untuk bisa memperbaiki, asal ada input-input yang konstruktif. Tetapi sebetulnya yang kemarin-kemarin sudah ada. Memang terakhir ini tarif belum kita rubah lagi, ya, karena kita ingin untuk melakukan sebuah simulasi apakah kemudian uangnya itu sebetulnya cukup, ini kelebihan atau kekurangan gitu. Yang jelas untuk yang ekstrim, tarif-tarif ekstrim untuk kasus-kasus tertentu, ya, seperti ortoped, ya, seperti penggantian pen dan lain sebagainya, ini sudah diidentifikasi dan sudah sebetulnya, ya, dimasukkan untuk perubahan, ya. Tapi perubahan ini rupa-rupanya tidak bisa berdiri sendiri, ya. Ini karena, ya, tergantung jenis bentuk peraturan yuridis formalnya itu. Kalau yang mengatur itu umpamanya perpres, berarti ini juga perpresnya harus diganti gitu. Kalau perpres mengganti berarti, ya, tidak cukup di Kementerian Kesehatan. Artinya ini harus di tangan Presiden. Ini yang saya kira kemudian menjadikan sedikit agak lama proses itu. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa lagi merubah, ya. Kita bisa merubah untuk perbaikan. Saya kira sekian dan saya ucapkan terima kasih. Saya kira sudah dibuka kan. Dengan demikian sekali lagi semoga hasil dari seminar kali ini bisa memberikan input-input lagi yang lebih baik lagi, lebih mulus lagi implementasi sistem jaminan kesehatan nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Menteri.